Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan dengan ringkas tentang perilaku konsumen. Nah, apa itu perilaku konsumen? Perilaku konsumen adalah proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan. Selanjutnya, perilaku konsumen menurut Schiffman dan Canuck tahun 2000 mengatakan bahwa teori ini adalah studi tentang bagaimana seseorang membuat sebuah keputusan untuk membelanjakan sumber daya yang mereka punya, misalnya uang, waktu, dan tenaga mereka untuk mendapatkan produk yang akan dikonsumsi. Berikutnya, apa saja manfaat perilaku konsumen? Nah, manfaat dari perilaku konsumen yang pertama yaitu bisa memprediksi tren pasar. Maksud dari ini yaitu perilaku para konsumen adalah pelaku bisnis atau perusahaan mampu memprediksi tren pasar ke depannya. Perilaku dari konsumen tersebut akan memperlihatkan tren apa yang tengah terjadi atau digandrungi. Yang kedua, mengidentifikasi karakteristik dan kebutuhan konsumen. Dari sini, perusahaan juga dapat memahami bagaimana karakteristik konsumen dan apa saja kebutuhannya, sehingga perusahaan bisa memproduksi barang atau jasa yang memang diperlukan oleh konsumen. Dan yang ketiga yaitu membuat strategi pemasaran yang sesuai. Nah, di sini masih berhubungan dengan manfaat nomor 2, yaitu mampu mengidentifikasi karakteristik konsumen akan memudahkan marketing untuk merancang strategi pemasarannya, sehingga strategi yang diterapkan pun akan tepat sasaran. Mungkin sebagian dari Anda ada yang belum tahu faktor apa saja sih yang mempengaruhi perilaku konsumen. Langsung saja, faktor yang pertama yaitu sosial. Salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen adalah aspek lingkungan sosial. Tidak hanya peran dan status sosial seseorang, faktor ini juga meliputi pengaruh yang dibawa oleh kelompok-kelompok di sekitar konsumen. Faktor yang kedua yaitu budaya. Latar belakang budaya seseorang juga bisa menjadi faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen terhadap suatu produk yang ditawarkan. Tidak jarang, seseorang konsumen menjadikan aspek ini sebagai prioritas mereka dalam memilih sebuah produk. Aspek budaya yang dimaksud bisa meliputi adat, agama, ras, hingga stratifikasi sosial. Selanjutnya, faktor yang ketiga yaitu pribadi atau personal. Nah, faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen ini adalah berasal dari pribadi konsumen itu sendiri. Beberapa variabel yang berkaitan dengan personal konsumen adalah aspek demografis, yaitu usia, jenis kelamin, besar pendapatan, dan lainnya. Di samping itu, minat dan impresi individu sebagai konsumen juga masuk dalam faktor yang satu ini. Faktor yang terakhir yaitu psikologis. Nah, di sini dijelaskan sikap dan kepribadian seseorang termasuk dalam faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen dari sisi psikologis untuk mengambil keputusan terhadap sebuah produk. Salah satu variabel yang berkaitan dengan faktor psikologis adalah gaya hidup. Selain daripada itu, ada juga tipe-tipe perilaku konsumen. Nah, yang pertama yaitu perilaku membeli yang kompleks. Misalnya, si X ingin membeli laptop seharga 40 juta rupiah. Tentu X berpikir panjang sebelum memutuskan pembelian, sebab barang produk tersebut jarang sekali dibeli, belum lagi harganya relatif mahal. Inilah yang dimaksud dengan complex buying behavior. Sebelum membeli produk, konsumen cenderung berpikir panjang terlebih dahulu. Selanjutnya yang kedua yaitu perilaku membeli yang mengurangi perbedaan. Saat kita punya perilaku ini, konsumen akan sangat terlibat dalam proses pembelian. Akan tetapi, mereka kesulitan menentukan perbedaan antar merek. Nah, kesulitan ini disebut dengan disonansi atau mengurangi perbedaan. Supaya lebih jelas, saya akan memberikan contoh. Misalnya, kamu ingin membeli penggorengan. Menurutmu tak ada perbedaan antar merek penggorengan A, B, C, dan D. Padahal keempatnya punya sedikit titik beda. Inilah yang disebut dengan disonansi. Yang ketiga yaitu perilaku membeli yang telah terbiasa. Misalnya, si Y ingin membeli sampo. Y telah terbiasa membeli sampo merek B.
dan tidak ingin melirik merek lainnya. Dapat disimpulkan bahwa dalam kasus ini, Y memiliki habitual buying behavior. Ia tak banyak terlibat saat mencari produk. Pemilihan merek cenderung didasarkan kebiasaan. Dengan begitu, keputusan pembelian tidak dipengaruhi oleh loyalitas ataupun dari produk yang dibeli. Ini tentu berbeda dengan dissonance reducing buying behavior. Dalam habitual buying behavior, konsumen tak benar-benar terlibat dalam pemilihan merek. Mereka membeli sesuatu hanya karena kebiasaan. Sementara itu, dalam dissonance reducing buying behavior, konsumen terlibat dalam pemilihan produk. Mereka tak sekedar membeli karena terbiasa, akan tetapi mereka kesulitan menemukan perbedaan antar merek yang ada. Nah, biasanya habitual buying behavior muncul saat konsumen membeli barang pokok. Tipe perilaku konsumen yang terakhir yaitu perilaku mencari keragaman produk. Pada tipe ini, konsumen membeli produk yang berbeda. Akan tetapi, mereka kesulitan menemukan perbedaan antar merek yang ada. Nah, biasanya, habitual buying behavior muncul saat konsumen membeli barang pokok. Contoh perilaku konsumen. Sebenarnya cukup banyak contoh perilaku konsumen. Namun, sebagai contoh sederhananya adalah ketika masyarakat ingin membeli buah, antara buah impor dan buah lokal. Tidak jarang masyarakat sebagai konsumen yang lebih memilih untuk membeli buah impor daripada buah lokal. Alasannya cukup sederhana, yaitu karena harga buah impor lebih murah dibandingkan dengan buah lokal. Harga murah memang selalu berhasil menarik minat konsumen. Namun sebenarnya ada alasan mengapa harga buah lokal lebih mahal daripada buah impor. Buah lokal biasanya tergantung musim sehingga petani hanya bisa memanen dalam waktu tertentu saja. Ada pula ciri-ciri perilaku konsumen. Ciri-ciri perilaku konsumen ada dua, yaitu perilaku konsumen rasional dan perilaku konsumen irasional. Ciri-ciri perilaku konsumen rasional yaitu yang pertama, konsumen mempunyai barang berdasarkan kebutuhan. Yang kedua, barang yang dipilih konsumen memberikan kegunaan optimal bagi konsumen. Yang ketiga, konsumen memilih barang yang mutunya terjamin. Dan yang keempat, konsumen mempunyai barang yang harganya sesuai dengan kemampuan konsumen. Selanjutnya, ciri-ciri perilaku konsumen irasional. Nah, yang pertama yaitu konsumen sangat cepat tertarik dengan iklan dan promosi di media cetak maupun elektronik. Yang kedua, konsumen memilih barang-barang bermerek atau branded yang sudah dikenal luas. Yang ketiga, konsumen memilih barang bukan berdasarkan kebutuhan, melainkan karena gengsi atau prestige. Adapun pengaruh iklan terhadap perilaku konsumen. Umumnya, sebuah perusahaan akan menyebarkan sebuah iklan sebagai strategi pemasaran. Lalu, apa pengaruh iklan terhadap perilaku konsumen? Iklan memang dibuat dengan tujuan persuasi, namun tidak jarang beberapa dari iklan tersebut yang malah menghilangkan minat konsumen terhadap suatu produk. Oleh karenanya, penting bagi Anda untuk melakukan riset pasar dan penentuan target konsumen terlebih dahulu sebelum membuat iklan. Salah satu cara riset pasar yang paling efektif adalah menggunakan layanan Poplight. Poplight akan mengumpulkan data berdasarkan perilaku-perilaku konsumen, sehingga dari riset tersebut dapat terlihat jenis iklan seperti apa yang paling cocok digunakan untuk mempromosikan produk Anda. Apakah iklan tipe mengajak atau hanya sebatas pengenalan produk saja? Nah, di samping mengajak mereka untuk membeli produk, pengemasan iklan bisa Anda pasang dengan tujuan yang lain tanpa menghilangkan sifat persuasif dari iklan itu sendiri. Jika tujuan Anda adalah untuk menarik orang-orang baru menjadi pelanggan tetap, iklan bisa dikemas sebagai sarana pengenalan produk, sehingga calon pelanggan tersebut tidak akan kaget ketika suatu saat menerima paparan iklan yang Anda pasang. Atau mungkin Anda ingin mempertahankan orang yang sudah lama menjadi pelanggan setia. Iklan bisa dikemas dengan menunjukkan benefit-benefit baru dengan produk yang Anda tawarkan. Dengan begitu, mereka akan tetap setia menggunakan brand Anda. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Jika ada kekurangan atau salah kata yang saya ucapkan, mohon dimaafkan. Sekian penjelasan ringkas dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.